Rakitan. Di video kali ini kita akan coba rakit PC. Ini saya buatkan untuk kalian yang mau persiapan menjalani PKL. Tapi sebelumnya, kalian yang akan menjalankan PKL ataupun di tahap pertama sudah menjalankan PKL, mau menjalankan ke tahap kedua, ya saya mau kasih saran di sini atau mau kasih tips. Yang mau menjalankan PKL tidak usah terlalu takut karena pemahamannya atau kemampuannya di bidang perakitan ataupun skill yang dibutuhkan di TKJ masih kurang. Ya saran saya nggak usah terlalu takut karena nama juga masih belajar. Kalaupun kita masih kurang, ya pasti dunia industri nanti akan memahami itu. Jadi untuk sedikit kesiapan kita, saya akan coba rakitkan PC yang sebelumnya sudah saya rakit satu PC build up, dan sekarang saya mau rakit PC jenis rakitan. Kita lihat di mana nanti perbedaannya. Mudah-mudahan dengan perakitan yang saya buat ini sedikit ada persiapan untuk menjalani PKL ataupun prakerin. Oke, langsung aja kita rakit PC-nya. Nah, di sini PC rakitan yang akan kita bongkar, casingnya itu dari SPC nih. Yang kemarin ini sudah ada power supply-nya. Kita beli casing sudah ada power supply-nya ini, atau langsung kita bongkar aja dan saya kasih tunjuk satu-satu. Yang pertama itu casing apanya, power supply-nya. Jadi sambil kita bongkar, untuk power supply ini masih kategori masih kurang lah, karena kalau kita gunakan ini untuk pemakaian VGA yang lebih bagus, ini pasti kurang, atau motherboardnya, atau bisa jadi nanti kinerja dari PC kita kurang maksimal karena power supply-nya tingkat efisiensinya masih kurang. Tapi untuk pemakaian biasa seperti untuk pemakaian office online seperti itu, ini sudah cukup lah. Ini saya gunakan power supply yang bawaan casingnya karena saya sesuaikan dengan pemakaian saya di sini. Tapi ini sebenarnya tidak saya pakai lagi ya, karena ini sebelumnya saya pakai untuk warnet, dan sekarang itu warnet sudah harus spek tinggi. Ini kurang mampu untuk game berat. Nah, ini dia casingnya dari SPC 450 watt ini ya, 450 watt. Dari segi kualitas ini kurang, tapi nanti kita di tempat PKL ya biasanya kita temukan jenis motherboard bukan jenis power supply yang murah-murah dari semua lah. Jadi kalau kita lihat di YouTube perakitan PC, rata-rata PC yang bagus. Nah, kenyataan kita nanti PKL di tempat-tempat service komputer, ya pasti kita temukan PC jadul, bahkan lebih jadul dari sini bisa nanti kita temukan di tempat PKL. Jadi jangan kita nanti hanya rakit yang, atau kita tonton PC rakitan yang spek tinggi, tiba-tiba nanti kenyataan di lapangan kita temukan PC rakitan yang standar atau yang jadul. Kemudian kita bongkar dulu ini VGA-nya. Ini VGA-nya VGA GT. Nah, bisa fokus nggak ini ya? Agak susah ini fokusnya. GT 220. Bisa ya, jelas ya. Ini
VGA Fit atau VGA KW. Kapasitasnya ini 2 GB, 128 bit, support Direct 10. Ini salah satu kelemahan dari VGA GT 220. Directnya support 220. Kalau untuk game atau Windows 10 atau apa fitur atau banyaklah aplikasi yang tidak cocok dengan Direct 10. Apalagi sekarang sudah Direct 12. Yang minimal lah Direct 11 itu untuk kebutuhan kebanyakan aplikasi. Salah satunya game. Nah, kemudian kita copot dulu ini. Ini bagian audio. Ini. Sebelah sini bagian audio. Ini bagian USB. Ini bagian panelnya, bagian hard disk. Nanti saya jelaskan satu-satu. Yang penting saya lepas dulu. Kita lepas dulu motherboardnya. Ini saya ingatkan kembali, di video saya sebelumnya sudah saya ingatkan itu untuk bautnya. Baut. Nah, seperti ini di baut untuk motherboardnya. Jangan kita paksakan baut yang lebih besar. Nanti takutnya bisa pecah motherboardnya atau retak. Yang ada nanti di tempat PKL kita rugi mengganti barang rusak. Ini kita lepas dulu. Nah, ini dia motherboardnya. Nih. Yang perlu kita lihat di motherboard ini ada tulisannya gini. Ini A68HM P33. Ini AMD A68. Itu jenis soketnya. Bukan jenis soket. Jenis chipsetnya. Kalau A68 itu seri AMD. Ini prosesornya AMD yang digunakan dan motherboardnya AMD. MSI, merek dari motherboard ini MSI seri military class 4 nih. Nah, untuk pengenalan komponen-komponen ini di video saya sebelumnya ini sudah saya ada jelaskan ini juga. Saya rasa nggak usah terlalu semua saya jelaskan, tapi nggak apa-apa lah sekilas. Ini untuk hard disk port SATA-nya. Ini untuk PCI Express. Ini juga untuk PCI. Untuk VGA ini lebih kebanyakan dipakai untuk VGA LAN card eksternal. Sebenarnya ini fungsinya sama, hanya jenis slotnya aja berbeda yang ini. Nah, kemudian ini untuk fan prosesornya, RAM 24 port power dan 4 port power nih. Di sini ada ini port untuk audionya, untuk headset ataupun mikrofon. Ini USB 3.0 yang warna biru itu versinya 3.0, ini 2.0. Ya, kecepatannya berbeda, lebih cepat 3.0 daripada 2.0. Ini port PS2, ini VGA, ini DVI, LAN card. Nah, di sini kita coba buka prosesornya. Untuk seri AMD pembukaan prosesornya gini. Ini kita tarik. Kemudian ini ada penguncinya. Yang ini kita dorong dari sini, yang ini didorong. Ini bergeser, udah lepas. Nih, di sini harusnya ada pasta. Ini sudah kering. Ya, pastanya sudah kering. Fungsi pasta itu menyalurkan panas dari prosesor
ke heatsink ini. Oke, kita buka prosesornya. Ini buka penguncinya, baru tarik. Nah, kita lihat prosesor ini. Prosesor ini tipenya A6, chipset tadi A6 berapa tuh ya? A68 ya. Jadi ini juga prosesornya A68 6400. Nah, nggak bisa fokus kameranya. Dan kita lihat prosesor ini ada jarum-jarumnya. Ini prosesor yang jenis PGA, pin grid array. Pinnya atau jarum-jarumnya ada di prosesor. Nah, untuk pemasangan prosesor ini jangan kita paksakan kalau tidak pas. Kita lihat biasanya di sudut-sudut prosesor itu ada jarum, ada bentuk gambar panah. Aduh, susah fokusnya. Ada panah warna emas di sudut ini. Ini susah fokus. Nah, nanti saya kasih gambarnya. Nah, untuk pemasangannya biasanya tanda panah itu ada di sini. Seperti ini panahnya ada di sini. Dan panah yang warna emas tadi itu harus kita sesuaikan. Pemasangannya seperti ini. Nih, biasanya kalau dia masuk, dia pas posisinya, ya masuknya klop gitu, nggak ada memaksa kita masuknya. Ini ada warna emasnya di sini dan panah itu disesuaikan. Di sini juga ada, di soketnya ini juga ada gambar panah di sini. Ini ya, ada sedikit gambar panah ini. Dan kalau kita coba pasang terbalik ya, ini warna emasnya di sini. Saya pasang terbalik dulu. Itu susah masuknya, nggak langsung klop. Nih, kalau kita pasang terbalik itu susah. Jadi jangan kita paksakan. Nanti kalau kita paksakan, itu salah satu kakinya ini bisa patah atau bengkok. Ya terakhir nanti nggak bisa hidup komputernya. Nih makanya harus hati-hati. Ya kalau bisa di tempat PKL nanti jangan asal-asal memasang sendiri. Ya ikutilah bimbingan dari dudinya. Jangan asal-asal kerja, nanti kita asal pasang, terakhir motherboardnya rusak. Nah kalau sudah, yang ini untuk fan-nya. Kita lihat di fan ini ada ini untuk tegangannya. Kita dekatkan ke ini, ada CPU fan. Ingat, CPU fan itu untuk ini CPU fan ya. Itulah untuk fan prosesor. Ada juga port yang sama. Tulisannya biasanya system fan atau CHA fan gitu. CHA fan. Nih, sistem fan ini ada. Karena biasanya ini mau juga berdekatan. Posisinya bisa berdekatan. Aduh, susah fokus ya. Nah, intinya sistem fan itu untuk kipas eksternal, bisa untuk VGA, bisa untuk casing. Di casing ini pembuangan panas dari casing. Ya kita pastikanlah dia terpasang di sistem di CPU fan. Ini CPU fan-nya. Dan kalau ini terbalik nggak bakalan bisa masuk gitu. Oke, kalau sudah kita pasang ini. Yang ini kita posisikan. Nih. Nah, kita kuncikan ke sini. Dan di sini kita tarik. Di sini sudah pas ya. Yang di belakang sudah pas. Kita pindah ke sini. Nah, kita masukkan dia ke sini.
Kalau sudah, kita putar. Nah, sudah terkunci. Untuk RAM-nya, ini RAM yang digunakan di sini DDR3. Ya, DDR3. Ada DDR4 nanti terbarunya. Di bawah ini ada DDR2. Lihat aja ini, yang kosong ini lubang yang ini, ya kita pasangkan ke sini. Ke sini. Ini kita sesuaikan ini. Yang ini ya. Lubang ini kita sesuaikan ke sini. Jangan nanti asal kita pasang terbalik masih dipasang. Hati-hati, rusak nanti motherboardnya. Nah, untuk pemasangannya biasanya kita utamakan ke yang lebih dekat ke prosesor. Katanya sih, tapi kalau perbandingannya belum bisa kita buktikan. Nah, untuk pengunciannya tekan ini, tekan. Yang seri AMD ini yang saya lihat biasanya pas menekan ini motherboard ini, RAM-nya, bunyi ceteknya pelan. Kalau yang seri Intel biasanya saya lihat bisa pas kita tekan tek gitu, ada bunyi ceteknya lebih kuat. Tapi untuk memastikan kita tekan ini, tekan lagi di sini, baru pastikan pengunciannya ini sudah pas. Nah, kalau sudah kokoh, sudah selesai ini, baru kita pasang. Sebenarnya nanti ini kita pasang VGA nya seperti ini posisi ini nih. Nih bisa ya. Sebenarnya ini gak susah untuk perakitan PC, hanya saja kita mungkin terlalu takut bisa salah pasang gitu ya. Tapi itu aja intinya. Maulah diajari, jangan sok pintar ya, pelan-pelan kita minta secara baik-baik ke pembimbing kita di dunia industrinya nanti. Oke, kalau sudah ini kita pasang dulu ini motherboardnya ke casingnya. Nah, kalau bisa obengnya harus ada magnet untuk nanti seperti ini bisa. Jangan nanti nggak ada magnet, bisa lebih repot kita pemasangan motherboardnya. Tapi kalau ini lengket karena magnet, bisa lebih bagus kita pemasangannya. Ini kita lihat dulu. Di sini ada back panel namanya. Back panel itu bawaan dari motherboardnya, bukan bawaan dari casing itu ya. Karena itu disesuaikan ke motherboardnya, bukan disesuaikan ke casingnya. Beda motherboard bisa beda back panelnya. Ini back panel. Kita coba pasang. Nah, gini dia. Pas ya. Back panel itu bawaan dari motherboard, bukan bawaan dari casing. Karena kita lihat dia nempel di casing, berarti bawaan casing, bukan. Nah, kita pasang dulu ini. Oke, kalau sudah kita pasang ini. Untuk mengunci, ini saran saya jangan langsung kunci kuat. Takutnya nanti ada yang kurang pas, nggak bisa kita geser. Jadi bagusnya ya kita kunci sedikit aja. Nah, seperti itu. Baru nanti kalau sudah lubangnya semua pas, baru kita kunci kuat. Untuk bautnya itu diingat ya, ini beda-beda, jangan asal dipasang. Soalnya saya pernah kejadian seperti itu, dipaksa, terakhir motherboardnya yang rusak. Ini harusnya saya pasang berapa baut ini ya?
2, 4, 5, tapi 4 udah cukup lah. 4 baut itu sudah bisa lah mengunci. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita pasang power supply. Biasanya tulisan ini menghadap ke sini, jangan terbalik seperti ini. Nah, tulisan menghadap ke sini. Jangan nanti pemasangannya terbalik. Oke, ini sudah selesai casingnya, dan kita lihat dulu untuk pemasangan port-port dari motherboard ini. Oke, yang pertama kita coba lihat dari kabel dari power supply ini. Yang pertama itu kita pasang dulu yang 24 pin power. Ini kalau terbalik nggak bisa masuk. Ini ada pengait itu harus disesuaikan dipasangkan ke motherboard. Nanti yang menerima pengait ini ada, dan kita pasang. Jadi untuk menekan motherboard itu, mengunci 24 pin power ini, jangan kita tekan seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, gini dia. Ini ada yang menerima pengaitnya, pengait ini. Kita coba pasang. Untuk mengunci ini jangan kita tekan seperti ini, harus kita tahan motherboardnya, tahan dan kunci seperti ini. Nanti takutnya retak motherboardnya atau rusak. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke yang 4 pin power. Ini 4 pin power, jumlah pinnya ada 4. Nah, ini pengaitnya juga ada ya, kita pasangkan ke pengait di motherboard juga. Ini posisinya kita lihat, ini dia yang 4 pin powernya. Mana dia? Ini dia, ini yang 4 pin power. Kita pasang. Nanti pengaitnya dipasangkan, jangan salah, nanti terakhir jadi terbalik. Nah, kemudian ini harddisk di sini. Ini harddisknya kita pasang, jenis SATA. Ini dia nih, SATA. Kita pasang harddisknya. Sebenarnya semua port yang mau kita colokkan ini nggak bisa terbalik, sudah harus pas itu. Kalau terbalik nggak bisa masuk harusnya. Tapi kalau udah biasa kita akan paksakan, ya bisa terakhir jadi seperti itu pasangannya, padahal itu sudah salah. Ini ada kabel SATA. Kabel SATA ini dipasang ke, biasanya ada colokan SATA-nya ini di motherboard. Coba kita lihat. Yang ini dia nih. Sebenarnya ini ada 4, 1, 2. Di sini juga ada di belakang ini. Oke. Dan kita pasang. Biasanya kalau ada SATA 1, SATA 2 tulisan di motherboard, ya usahakan SATA 1.
ini seperti yang saya bilang tadi itu, biasanya ada tulisan SATA 1 itu pembacaan ke motherboard diutamakan yang urutan 1 katanya sih, tapi untuk pembuktiannya belum pernah saya buktikan. Sama aja, bisa hidup itu sebenarnya, cuman ya katanya seperti itu ya, ada logika juga karena yang diutamakan urutan pertama. Nah kemudian yang audio, ini ada audio, tulisan di sini ada audio, coba saya zoom, ini ada audionya, tulisan audio. Aduh, kurang, gak bisa fokus. Aduh, pokoknya di sini ada tulisan audio. Itu pun biasanya kalau terbalik nggak bisa masuk. Audio itu portnya sudah ada untuk audio di motherboard. Saya geser aja. Di sana ada tulisan audio. Ini di sini. Tapi gitu aja, karena ini posisi kamera saya agak susah fokus. Jadi untuk audio ini di kabelnya ini ada tulisan audio dan di motherboard juga ada audio. Diperhatikan ya. Itu biasanya sudah berpasangan posisinya. Kalau salah posisi biasanya nggak masuk. Kemudian ini ada USB untuk colokan flash disk yang dari depan. Biasanya di situ ada juga USB 1, USB 2. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita usahakan itu terpasang di USB 1. Ini juga kalau terbalik nggak bisa masuk. Nah, kemudian di bagian panel. Nah, di bagian panel ini yang biasanya di panel itu ada 9 pin. Nah, di lubangnya ada 9 pin. Yang kita fokuskan pertama itu ada power SW. Itu untuk tombol power. Sesuai keterangannya, di sini ada keterangannya power LED, HDD LED, power SW, dan reset. Reset itu untuk restart. Nah, sekarang kita tadi mau masang power SW, kita pasangkan ke power SW. Di motherboard kita itu biasanya tulisannya ada. Kemudian reset itu berpasangan dengan power SW atau tombol power. Tombol power yang tadi power SW, sekarang reset itu tombol restart. Nah, di PC rakitan itu ada tombol restart. Di build up biasanya itu tidak ada tombol restart. Itu dia perbedaan salah satu yang PC rakitan sama build up. Kemudian ini juga di panel inilah perbedaan yang rakitan sama build up. Di rakitan kita lebih repot sedikit pemasangan panelnya. Panel ini adalah salah satu perbedaannya. Kemudian kita pasangkan HDD LED, power LED kita pasang. Di sini sebagai positif itu, sebagai negatif itu warna putih. Di sini juga ada tulisannya itu sebenarnya. Power LED putih. Dan kita pasang positifnya. Kemudian kita pasang HDD LED. HDD LED itu untuk lampu warna merah di depan sebagai tanda harddisk sudah terdeteksi. Power LED itu lampu sebagai tanda power sudah menyala. Nah, itu dia untuk bagian panel ini. Dan sebenarnya sudah selesai ini perakitannya. Kalaupun agak berantakan, ya bisa kita rapikan menggunakan karet atau apa. Karena kebetulan saya tidak ada ini, gak ada persiapan untuk merapikan ini menggunakan kabel atau menggunakan karet. Ya nggak apa-apa lah, seperti ini dulu. Yang jelas seperti itulah cara perakitan PC jenis PC yang
rakitan. Ya kalaupun ada perbedaan sedikit, yang paling tidak dasarnya power terpasang, reset terpasang, HDD LED, power LED itu nggak usah difokuskan kalau memang agak ragu, karena itu salah pasang bisa terbakar nanti. Dan USB juga kalau bingung nggak usah. Audio juga kalau bingung nggak usah. Yang penting power sama reset, atau power aja bisa. Sama ini 24 pin power dan 4 pin power. Saya kira untuk perakitan ini tidak terlalu susah. Semua sudah ada pasangannya, sudah ada keterangannya. Kalaupun penjelasan saya ini kurang, bisa komentar nanti apa yang perlu saya perbaiki, ataupun bisa nanti kalian lihat di perakitan-perakitan lain bagaimana cara penyambungan setiap komponen ini. Ada yang kelewatan, ini VGA-nya. Nah, VGA-nya ini kita pasang. Ini pemasangannya sebelah sini dulu kita tekan. Nih sudah masuk. Ini sudah masuk. Yang ini sudah terkunci dulu di belakang ini. Masuk seperti ini. Ini. Aduh, susah fokus. Oke, sudah terpasang VGA cardnya, dan sekarang kita coba tes hidupkan. Oke, sudah menyala. Oke, hanya menyala aja dulu karena ini sistem operasinya tidak ada lagi. Ini suaranya bising karena fan-nya sudah kotor. Harusnya kita kasih minyak, ada untuk menghilangkan karat. Ini sebenarnya PC-nya sudah lama tidak saya hidupkan, sudah ada 2 tahun nggak salah. Jadi semua di fan-nya itu sudah kotor, makanya suaranya bising. Ternyata sudah ada di sini sistem operasinya, ini sudah menyala. Oke, ini sudah menyala. Nah, itu aja saran saya. Perakitan itu tidak terlalu susah, semua keterangannya sudah ada setiap pot yang mau kita pasang. Ya tinggal kita aja nekat atau tidak untuk pemasangannya. Intinya maulah diajari, jangan hanya langsung kerja sendiri sok pintar, yang ada nanti kita menanggung resiko ada kerusakan. Jadi itulah saran saya. Kalaupun di perakitan ini masih begitu kurang paham, ya rendah hatilah, mau diajari, jangan sok pintar. Dan kalaupun saya ini di dalam penjelasan masih ada kurang, tinggalkan saja komentar, atau ada nanti mungkin harus saya buat perakitan lain untuk memperjelas. Dan saya kira ya itulah setiap komentar kalian, nanti permintaan kalian yang membuat saya
belajar dan berkembang sebagai guru di TKJ. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang mau mempersiapkan diri untuk menjalankan PKL. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Bagi-bagi ke teman-teman kalian sejurusan TKJ ataupun jurusan lain yang ingin belajar perakitan atau ingin belajar di TKJ ini. Sekian pembahasan kita, sampai ketemu di video saya selanjutnya.